Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Rohendi dari SMKN 1 Surade, CGP Angkatan 9, Kabupaten Sukabumi. Pada sesi ini saya akan membawakan koneksi antar materi modul logistik 1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, di benak kita pasti muncul pertanyaan, apa sih berdiferensiasi? Different, berbeda-beda. Oke, dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, kita sebagai seorang guru hendaknya mempersiapkan segala media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta kita. Seperti itu contohnya. Ini ada video di mana kegiatan praktik lapangan yang dilaksanakan di atas kapal dan berada atas laut, di mana sesuaikan dengan kebutuhan peserta yang bekerja atau yang akan bekerja pada bidang kemaritiman. Pada video tersebut kita bisa melihat bahwa di sekolah kejuruan memang dituntut untuk kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Kita juga sering mendengar tentang gaya belajar peserta didik, ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinestetik. Memang untuk di sekolah kejuruan lebih condong ke kinestetik ataupun keterampilannya, karena itu salah satu kompetensi yang memang diharuskan dimiliki oleh siswa atau taruna dari sekolah kejuruan. Di sini juga ada pembelajaran di lapangan, di mana ada field trip, kunjungan ke BMKG tentang perakiraan cuaca, penggunaan alat-alatnya. Ini juga contoh penerapan gaya belajar siswa SMK, bahwa mereka memang kinestetiknya lebih dimunculkan supaya terbiasa dengan dunia pekerjaannya. Oke, ini kita punya lapangan di simulator ya, di kelas, dimana kita juga pelaksanaan tes kemampuan awal, kemudian kita pisahkan atau kelompokkan studi kita berdasarkan dengan kemampuan awalnya,
nanti juga bisa dibantu yang sudah memenuhi untuk menjadi tersedia bagi rekan-rekannya. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Sebenarnya ini pertanyaan yang susah dan juga cukup sulit apabila kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensi, maka kita sebagai guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajarannya. Sesuai dengan sekarang di kurikulum Merdeka ada capaian pembelajaran, situ tujuan pembelajarannya apa, kita harus pahami dulu. Kemudian yang kedua, mengetahui kebutuhan belajar murid. Jadi masing-masing berbeda kebutuhannya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang berikutnya, melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Jadi supaya kita dapat mudah dalam pelaksanaan diferensiasi ini, kita perlu menguasai 5 komponen ini: tujuan pembelajaran, kebutuhan belajar murid, lingkungan yang menyenangkan kondusif untuk pembelajaran, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Jadi aspek ini harus kita pahami agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Apa sih kesiapan belajar murid? Yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui dan belum oleh murid kita. Jadi langkah baiknya kita mengetahui dulu kemampuan awal dari peserta kita agar kita dapat menentukan jalannya efektif bagi yang sudah dan belum, supaya lebih tepat terhadap tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan dan dapat melayani semua murid kita. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda ya. Jadi minat adalah satu motivator atau motivasi penting bagi murid untuk aktif dalam proses pembelajaran. Memang tugas kita, tanggung jawab kita bagaimana membangkitkan minat murid untuk mau belajar. Jadi setiap individunya kan berbeda-beda. Kita munculkan minat-minat itu supaya mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Jadi ada profil belajar murid. Nah, di sini kan berbeda-beda ya. Jadi terkadang satu kelas saja beda-beda kelas, beda jurusan, itu kan berbeda juga profil belajar murid kita. Nah, lingkungan. Jadi lingkungan ini juga akan mempengaruhi terhadap profil belajar murid kita. Misalkan lingkungan keluarganya, seperti apa backgroundnya, itu akan mempengaruhi juga. Kedua, ada budaya. Ini kan tiap daerah ataupun tiap itu mungkin budaya adat yang berbeda-beda, itu kan berpengaruh terhadap profil belajar dari murid-murid kita. 3, gaya belajar. Yang saya singgung pada awal tadi, ada gaya belajar tentang auditori, atau dimana siswa kita itu lebih tertarik untuk mendengarkan saja atau suara dengan suara, dan juga yang visual mereka lebih tertarik melihat gambar. Ada audio visual juga melihat gambar dan suara, misalkan video. Ada yang kinestetik, yang mereka lebih tertarik untuk bergerak ataupun melaksanakan praktikum, misalnya kalau di SMK. Ya, kecerdasan majemuk. Jadi terhadap kecerdasan ini juga itu berbeda-beda antar individu yang ada di kelas, itu berbeda-beda juga.
Kadang-kadang kita motivasi juga, jadi kita juga perlu menggali dan membangkitkan motivasi belajar dari peserta didik kita atau murid kita sehingga dapat terlaksana dengan baik pembelajarannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Jadi kita seyogianya mengamati perilaku murid-murid kita. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Tiga, review dan refleksi pengajaran. Jika dia perlu melakukan refleksi, dan juga dapat melakukan evaluasi langkah-langkah perbaikan ke depannya. Kita juga bisa berbicara dengan murid kita sebelumnya, misalnya di kelas berapa ataupun sekolah dari mana, kita bisa menggali informasi dari guru tersebut. Kita membaca raport murid di kelas sebelumnya sebagai referensi kita melihat perkembangan pembelajaran dari hasil penilaian murid kita. Dan juga kita gunakan data hasil itu, hasil diagnostik ataupun formatif, bisa kita dengan tim kelompok kerja guru untuk membahas data tersebut untuk identifikasi kebutuhan belajar murid kita supaya lebih baik ke depannya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Jadi kita memang kalau mau efektif kita juga perlu ada strategi pembelajaran yang kita gunakan. Yang pertama ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kita bisa pilih salah satu ataupun kita bisa gabungkan ketiga-tiganya ini untuk membangkitkan atau melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian diferensiasi konten itu apa sih? Ya, jadi berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah kita. Kedua, mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan penggosian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Jadi kita kurikulum tetap, kita cuma perlu kreativitas dalam menyesuaikan konten untuk pembelajarannya saja. Kemudian ada diferensiasi proses. Apa sih itu? Merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan membedakan proses yang dilakukan oleh murid. Jadi kita di prosesnya kita harus berlatih juga untuk memahami konten agar dapat diterapkan pada proses pembelajaran kepada murid-murid kita. Yang ketiga ada diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi lebih baik juga ada produk yang dihasilkan sebagai hasil belajar dari murid-murid kita. Berikutnya, apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jadi kita sudah belajar tentang modul 1, tik 1, tik 2, tik 3, tik 4, dan masuk ke modul 2, tik 1. Nah, ini modul yang kita telah pelajari, di mana ada keterkaitan antara modul 1 tik 1, tik 2, tik 3, tik 4, dan modul 2 tik 1. Yang pertama ada modul tik 1 dengan 2 tik 1. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini keterkaitan modul ini yaitu guru harus dapat menyelesaikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid-murid kita. Berikutnya, nah, sini ada juga keterkaitan modul tik 2 dengan modul tik 1.
Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, yaitu reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Oke, yang berikutnya yaitu ada keterkaitan modul 3 dengan 2.1, di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Di sini ya ada keterkaitannya, sehingga visi guru penggerak dapat kita aplikasikan dengan tepat dan berpihak kepada murid-murid kita. Nah, ini juga ada keterkaitan modul 1.4 dengan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya positif. Nah, di sini jadi kita sebelum mulai pembelajaran ataupun mulai kelas yang baru, kita lebih baik harus ada keyakinan kelas dulu atau tentang kelas, sehingga dapat disusun bersama-sama, ditentukan bersama-sama, disepakati bersama-sama, dan diaplikasikan bersama-sama dengan bertanggung jawab, sehingga kelasnya menjadi kondusif dan nyaman untuk kegiatan pembelajaran, dan budaya bersih di sekolah akan terus muncul dan berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah untuk pemaparan koneksi antar materi 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pemaparan saya juga masih banyak kekurangan, masih banyak belajar. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.